wisata sejarah Tengku Umar yang ada di Aceh, itu tepatnya di Kota Melabuh. Yuk kita lihat apa yang ditulis di ini monumen ini. Yuk. Ini ya, Silsilahnya. Oh, berdasarkan monumen ini yaitu silsilah Tengku Umar Johan Pahlawan, lahir pada tahun 1854 ya, di Melabuh, tepatnya di Kampung Masjid. Sekarang Kampung Belakang, namanya Kampung Kecamatan Johan Pahlawan, atau sekitar 100 meter dari Masjid Nurul Huda sekarang. Beliau dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Tengku Cut Muhammad Mahmud yang dikebumikan di Kutangwang Gampung Belakang, dan ibunya Cut Mohani, anak dari Ule Balang Melabuh, Tengku Ci Ali. Pasangan Tengku Cut Mahmud dan Cut Muhammad dikarunia empat anak, yaitu Tengku Musa, Cut Intan, Cut Umar, Tengku Umar, dan Tengku Masur. Oh, jadi saudaranya itu ada empat orang. Ya, yuk, sama lagi. Juga di sini tertulis ini karir sipil dan militer. Ya, Tengku Umar berjuang selama 26 tahun, 1873 sampai 1899, dengan menghadapi 3 jenderal, yaitu Jenderal Kederhoff ya, Jenderal Vetter, dan Jenderal Van Hertz ya. Karir sipil dan militer yang dimiliki Tengku Umar yaitu satu, pada tahun 1887 Tengku Umar pernah menjabat Guci Gampung Darat, sekarang Kecamatan Johan Pahlawan, dan sekaligus menjadi Panglima Pertahanan Rakyat saat Belanda menyerang Melabuh pada tahun 1878. Bersama dengan Tengku Cid Abdurrahman, putra mahkota dari Tengku Ci Ali, Ule Balang Melabuh. Ya, dua. Jadi diceritakan di sini dari mulai silsilah, karir sipil dan militer, kemudian pengaruh sifat-sifat keteladanan beliau, ya. Kemudian lagi ini sifat-sifat keteladanan beliau ini seperti halnya disiplin, kemudian seorang motivator, kemudian dia adalah dermawan, sangat memperhatikan bawahan, organisator yang handal, suka belajar dan sangat sopan orangnya ya, sangat menghargai kaum ulama, ya, seorang tokoh pendukung gender ya. Seorang serius namun humoris. Jadi nggak boleh serius-serius ya, harus humorisnya gitu ya. Pembangunan kesetiaan pengikut. Ya, kemudian lagi seorang bisnismen yang matang, memiliki jiwa kebangsaan yang kuat, ahli strategi dan politik. Kemudian siap berkorban demi membela bangsa. Kemudian kekuatan militer juga diceritakan di sini, masalah tentang kekuatan militer. Jadi dari tahun 1893 bagaimana diceritakan bahwa Tengku Umar memiliki pasukan yang terdiri dari 2.000 orang bersenjatakan yang dibagi dalam 15 panglima dengan kekuatan senjata 508 landak kuno, 250 senjata semi otomatis serta 25.000 peluru, 500 kilo misiu, 12.000 semi misiu dan amunisi. Coba didekatkan biar bisa dibaca ya. Jadi teman dan sahabat dosen dan mahasiswa kece bisa baca semuanya ya, perjuangan dan jasanya. Juga diceritakan di monumen ini itu perjuangan dan jasanya. Perang Aceh 1 dan 2 ya pada tahun 1873, Perang Melabuh pada tahun 1877, kampanye perang dari tahun 1981, kemudian Perang Fatih pada tahun 1981 ya. Oke, lanjut kita. Ayo. Ini kemudian selanjutnya diceritakan juga perang Rusia. Ada perang Ligai ya, perang Ulele 1882, perang Pantai Putih 1883, perang Nisero 1884, perang buronan Belanda pada tahun 1885. Jadi Tengku Umar ya menjadi buronan Belanda ya pada tahun. Kemudian juga diceritakan tentang syahidnya beliau pada tanggal 10 Februari 1899 di Kedelok Bubon. Tengku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Melabuh. Mendengar rencana itu,
Tangsi ya. Tangsi di sini tulis. Rencana ini Jenderal Pankhus memerintahkan Letnan Fernberg untuk memimpin pasukannya berpatroli di arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di Suak Ujung Kala 2 km dari kota Melabuh. Ini di sini diceritakanlah sampai Tengku Umar Syahid. Umar itu syahid, kemudian syahidnya itu jenazah Tengku Umar kemudian dibawa lari oleh pengikut-pengikut setianya Ya, ke Pucuk Leung di pedalaman Suak Raya dan melalui Redep dibawa lagi ke Pasimengat Tanjung Melabuh untuk dikebumikan di dekat makam ibunya. Jadi beliau ini Tengku Umar ini kemudian dimakamkan di Pasimengat Tanjung Melabuh untuk dikebumikan di dekat makam ibu. Jadi beliau ini dikebumikan di samping makam ibu. Oke, kita sudah baca ya sejarah Sampai singkat sini. ya. Masih ada? Masih ada. Oh, masih ada setelah. Ini sebenarnya adalah cerita kelanjutan dari syahidnya sampai dikebumikannya beliau. Ya, Tengku Umar ini antara Mungo dan Sumedang ya. Saat berjalan dari Lok Bubun hendak menyerang Melabuh, beliau berkata kepada Tengkunya Ali, besok kita akan minum kopi di Kude Melabuh atau saya akan syahid di Perang Suci. Nah, inilah kata-kata salah terakhir satu kata-kata motivasi dalam perjalanan Tengku Umar. perjuangan salah satu putra Aceh yang kebanggaan pada saat itu melawan Belanda ya, sehingga ini diabadikan dan diterbitkan diabadikan di dalam suatu monumen, kemudian diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2016. Ya, penyusun Tengku Dade copyright 2016. Oke. Itu sejarahnya. Itulah Kita lanjut sejarah. ya. Terus muda harus tahu sejarah sejarah nasional di Indonesia, pahlawan nasional di Indonesia, dan salah satunya di sini adalah Tengku Umar dia. Tengku Umar di Aceh, tepatnya di Labuh. Terima kasih.